Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini di dalam persekutuan Kompare kita akan belajar tentang perkembangan kognitif dan psikososial. Kita akan belajar itu secara bersama-sama supaya ada keseimbangan. Di minggu-minggu kemarin kita sudah membahas tentang keputusan moral, perkembangan fisik, dan nanti yang terakhir kita akan belajar tentang iman. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita akan awali untuk persekutuan Kompare saat ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kesempatan ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada kesempatan ini kami boleh belajar tentang perkembangan psikososial, agar kami mampu untuk menguasai setiap hati kami di dalam setiap pengambilan keputusan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Biarlah melalui tuntunan tangan Tuhan kami boleh mengerti Tuhan tentang pelajaran ini. Kami menyerahkan untuk saudara kami yang saat ini juga mendengarkan dan melihat acara ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita akan membuka firman Tuhan dari Mazmur pasal 139. Kita persiapkan Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-23 dan 24. Nah, sebelum kita membaca, saya akan mengawali bahwa perkembangan kognitif dan psikososial yang akan kita pelajari saat ini itu akan membantu kita bagaimana kita mampu mengoptimalkan setiap kemampuan kita secara kognitif dan psikososial. Hal ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan ataupun untuk menghadapi setiap pergumulan, permasalahan yang boleh terjadi dalam kehidupan setiap remaja. Nah, kita akan membuka di dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-23 dan 24. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Nah, di dalam ayat 23 dan 24, ini merupakan permohonan pemazmur untuk dirinya. Dengan indah menggambarkan bagaimana Tuhan yang selalu hadir mengenal manusia sedalam-dalamnya dari segala sisi. Jadi pemazmur memohon agar Tuhan menyelidiki hatinya. Tuhan mengenal hatinya, Tuhan mengujinya, dan mengenal pikiran-pikirannya, supaya sang pemazmur mengerti, mengetahui, memahami apakah jalannya serong, dan agar supaya Allah menuntun sang pemazmur di jalan yang kekal. Nah, di kedua ayat ini digambarkan bahwa Tuhan mengenal setiap hati, mengenal setiap pikiran, mengetahui setiap tindakan. Itulah berbagai sisi dari diri manusia yang harus kita pahami, bahwa Allah mengetahui segalanya. Nah, dari hal ini kita akan belajar tentang bagaimana sih kemampuan kognitif dan psikososial yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan ayat ini. Nah, seorang psikolog dari Prancis menyimpulkan bahwa seorang manusia di usia 11 tahun ini mengalami kematangan intelektual. Berawal dari usia 11 tahun ini, kematangan intelektualnya dimulai. Dia dapat berpikir secara logis, secara abstrak, secara deduktif, metodis, dan sistematis. Kenapa hal ini kita awali dengan itu? Karena di dalam tahap itu secara formal, remaja tidak lagi bergantung pada dunia yang
konkret dari apa yang hanya dia lihat. Tetapi remaja mulai memikirkan tentang apa-apa yang menjadi ide-ide dari dirinya untuk bisa dia keluarkan. Inilah yang dinamakan cara berpikir ilmiah. Jadi di awal ini remaja mulai menyadari kemampuannya. Di usia inilah titik tolak remaja untuk dapat mengembangkan secara emosional apa-apa yang menjadi kemampuan dari dirinya untuk dapat dia terapkan, tidak hanya melihat secara konkret apa yang terjadi. Nah, saat ini remaja diajak, apakah di dalam kehidupan selama ini remaja mengerti apakah yang dapat saya optimalkan, apakah yang dapat dioptimalkan di usia-usia seperti itu, terutama di dalam perkenaannya dengan bagaimana remaja mampu menghadapi setiap tantangan kehidupan dikaitkan dengan hubungannya dengan Tuhan. Di dalam Mazmur yang kita baca tadi, pemazmur jelas-jelas menginginkan bahwa Allah sendiri yang menyelidiki hatinya, yang mengenal hatinya, yang akan mengujinya, dan yang akan mengenal pikiran-pikirannya, supaya pemazmur sendiri mengetahui apakah jalannya serong. Dan kalau dia tahu ketika jalannya serong, dia mohon kepada Allah untuk menuntun di jalan yang kekal. Nah, hubungannya dengan remaja saat ini bahwa ketika remaja belajar tentang perkembangan kognitif dan psikososial ini sangat erat sekali. Nah, psikologi yang lain menyebutkan bahwa ciri dan tugas perkembangan remaja secara psikososial adalah identitasnya mulai nampak. Jadi ketika identitas mulai nampak, di sini muncul satu masalah tentang kebingungan peran. Terkadang usia-usia awal di mana dia mulai bisa berpikir, bisa mengeluarkan setiap ide, dia masih melihat banyak peran yang dia perankan. Artinya, kadang dia memikirkan tentang hal-hal yang menyatakan dirinya sebagai seorang pelajar misalnya. Bagaimana menjadi sekaligus seorang pelajar, sekaligus menjadi seorang kakak, ataupun seorang adik, ataupun seorang yang berada di tengah-tengah keluarga ataupun masyarakat. Ataupun ketika dia mengimani akan imannya sebagai seorang Kristen, dia juga akan dibingungkan dengan hal itu. Bagaimana mempraktekkan secara psikososial kemampuan mereka untuk mengeluarkan, untuk menyatakan ide-ide itu di tengah-tengah dunia ini. Nah, pada masa remaja, semua peran itu harus disatukan menjadi sebuah identitas yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan sikap lingkungannya. Ini yang terkadang membuat remaja bingung. Apakah hal yang akan saya lakukan ini benar atau salah, baik atau buruk? Ini yang terkadang perlu untuk ditinjau dari segi iman. Oleh karena itu pemazmur tadi mengatakan di dalam Mazmur 139 bahwa pemazmur menginginkan Allah sendiri yang harus mengenal, Allah sendiri yang harus menguji apakah yang dia lakukan itu serong atau tidak, dan biarlah Allah sendiri yang menuntun dia di jalan yang benar. Disinilah pentingnya remaja belajar tentang psikososial. Nah, saudara-saudara, pada masa ini ketika kita melihat kehidupan remaja, pembentukan identitas seperti itu sangat penting. Oleh karena peran-peran yang harus dia lakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu harus dinyatakan. Jadi mau tidak mau remaja harus mampu untuk mengambil setiap keputusannya secara emosional itu layak dan mampu untuk dipertanggungjawabkan. Nah, kebingungan ini yang terkadang membuat kita menjadi tersadarkan
Kalau kita mau belajar dari apa yang kita baca di dalam Mazmur tadi, mungkin remaja banyak dituntun. Bagaimana sang pemazmur belajar tentang hal itu? Nah, di sini tuntutan kita untuk menjadi seorang remaja yang mengerti tentang perkembangan emosional, perkembangan psikososialnya, itu menjadi mampu untuk menghadapi setiap tantangan ini tanpa melepaskan diri dari identitas dia sebenarnya. Baik dia sebagai seorang Kristen, dia sebagai seorang pelajar, dia sebagai seorang kakak atau sebagai seorang adik atau seorang anak di tengah-tengah keluarga, dia mampu mewujudkan itu dengan kebenaran yang dari Tuhan. Nah, pencarian identitas ini dilakukan oleh remaja biasanya bersama-sama dengan teman-teman sebayanya. Oleh karena itu terkadang perasaan-perasaan senasib yang dialami, karena sebagian besar hampir sama, ini mengikat mereka untuk bersama-sama mencoba menghadapi hal ini. Banyak dari kita yang tanpa sadar ada yang merasakan ada keanehan. Sebenarnya itu bukan keanehan, tapi wujud perkembangan. Bagaimana remaja mencoba untuk menghadapi setiap situasinya secara bersama-sama, itu dengan belajar apa yang baru yang harus dia lakukan, menginjak perkembangan psikososialnya, menginjak perkembangan emosionalnya. Jadi remaja sendiri harus menghadapi ini supaya remaja ke depannya itu menjadi lebih bijaksana. Nah, pencarian identitas ini juga terkait dengan minat remaja bereksplorasi. Remaja biasanya ingin berpetualang dan mencoba sesuatu yang baru untuk memenuhi keingintahuannya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dewasa? Biasanya mereka mengarahkan dengan baik minat untuk mengeksplorasi remaja agar mampu memenuhi keinginannya itu. Ini yang harus dilakukan oleh seorang yang lebih dewasa. Jadi agar remaja yang pada saatnya menghadapi hal seperti ini tidak bingung. Nah, pada era globalisasi ini, lingkungan remaja tidak lagi sebatas orang-orang dan lingkungan fisik, namun juga lingkungan di dunia maya. Ini yang mungkin sekali bagi orang-orang yang sudah tua atau orang-orang tua kurang bisa memahami bagaimana sih keinginan remaja menghadapi hal seperti ini agar ide-idenya ataupun apa yang diinginkan itu bisa dinyatakan tanpa mengurangi satu kalau boleh dikatakan tanpa melanggar satu aturan ataupun hal-hal yang boleh dianggap yang dipandang baik menurut lingkungannya. Nah, media sosial saat ini sangat berperan di dalam perkembangan hal ini. Bagaimana remaja mampu untuk menghadapi setiap perkembangan emosionalnya dan psikososialnya, ini akan ditandai dengan tadi, harus tetap bergantung seperti pemazmur harusnya. Di dalam Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 24 ini, pemazmur mencontohkan di dalam perkembangan apapun pemazmur menginginkan bahwa Allah sendiri yang harus menyelidiki dia dan mengenal dia dan menguji dia dan mengenal pikiran-pikirannya supaya dia tidak keluar dari jalur keimanannya. Nah, bagaimana remaja saat ini di dalam perkembangan komunikasi yang luar biasa, orang cenderung tidak mudah menerima hal ini. Tetapi dari pelajaran saat ini, pemazmur menasihatkan, pemazmur memberikan contoh bagaimana dia tetap bergantung pada Allah tanpa meninggalkan hal-hal yang baik di dalam meningkatkan atau mengoptimalkan perkembangan emosional dan psikososialnya. Nah, perkembangan kognitif dan psikososial harus berjalan seimbang karena hal itu akan menuntun kita, akan menolong kita
akan membantu kita untuk bertumbuh dalam segala aspek, baik menghadapi dunia yang konkret maupun dunia yang tidak nyata, yang hanya ide. Nah, perkembangan kognitif yang luar biasa harus diimbangi dengan perkembangan psikososial yang luar biasa. Kita akan belajar seperti pemazmur yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan saat ini juga remaja diajak bagaimana remaja diajar oleh pemazmur untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam mengoptimalkan perkembangan kecerdasan intelektualnya dan kecerdasan emosinya, dan itu pun harus berjalan dengan seimbang. Kembali kita belajar dari Mazmur pasal 139 ini, ketika pemazmur mengalami satu kebingungan bagaimana dia harus menghadapi segala sesuatu, ini yang diungkapkan pemazmur. Selidikilah aku ya Allah dan kenal hatiku, ujilah aku dan kenal pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tunturlah aku di jalan yang kekal. Nah, inilah sedikit yang bisa kita pelajari bagaimana perkembangan emosi dan intelektual itu harus berkembang bersama-sama tanpa meninggalkan identitas kita, baik sebagai seorang pelajar, seorang kakak, seorang adik, ataupun seorang anak di tengah-tengah keluarga. Lebih-lebih identitas kita sebagai seorang Kristen di tengah-tengah kehidupan ini. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan seperti pemazmur, supaya perkembangan emosi dan perkembangan intelektual kita itu berkembang secara wajar tanpa meninggalkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Inilah yang harus kita pahami sebagai remaja Kristen di tengah-tengah dunia yang perkembangannya semakin tidak menentu. Kita harus mampu untuk membentengi diri kita seperti pemazmur untuk tetap mengandalkan Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri firman ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk saat ini kami boleh belajar seperti pemazmur, bagaimana kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual itu harus berjalan bersama-sama tanpa kami harus meninggalkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan bagi kami, agar kami boleh Tuhan tolong di setiap kehidupan kami dalam menghadapi setiap tantangan. Ajar kami Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami banyak hal yang tidak kami pahami, tapi kami yakin di dalam hidup kami bersama dengan Tuhan, Tuhan yang boleh menolong kami dan boleh memperlihatkan kepada kami hal apa yang harus kami lakukan, ya kami boleh dikuatkan di dalam menghadapi segala situasi yang tidak menentu ini. Kami menyerahkan Tuhan doa di dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.